Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua. Salam pertanian Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu tanaman impor yang ada di Indonesia. Tentunya kalau kita melihat sejarah tanaman yang bukan asli Indonesia, yang bukan indigenous Indonesia, itu ada yang berhasil, ada yang tidak tentunya. Coba kita lihat tanaman yang berhasil dapat dikatakan berhasil sampai saat ini adalah kelapa sawit contohnya. Kelapa sawit yang berasal dari Afrika bagian barat saat ini menjadi tanaman yang dominan di Indonesia dan menjadi sumber devisa penting bagi negara Indonesia. Demikian juga dulu sejarahnya karet, ya, Hevea brasiliensis, yang tentunya bukan dari asli Indonesia. Kemudian bahkan padi misalnya. Nah ini tanaman-tanaman yang sudah populer tentunya di Indonesia. Tetapi di beberapa dekade itu juga banyak tanaman-tanaman yang berpindah tempat begitu. Nah, ini apakah berhasil atau tidak? Salah satu contoh beberapa ide itu adalah mendatangkan kurma yang bukan dari kita. Apakah berhasil mendatangkan apel, mendatangkan buah pir untuk ditanam di Indonesia atau sebaliknya. Salah satu yang menarik adalah kita lihat di masyarakat adalah tanaman anggur. Anggur. Jadi tanaman anggur ini buah yang sangat terkenal, luar biasa, termasuk buah yang elit. Karena bukan dari Indonesia tentunya produksinya sedikit. Sehingga kalau kita ya cerita buah ini, kalau kita beli, ini kalau mau tilik, mau menengok orang sakit di rumah sakit membawa buah tangan buah, biasanya supaya nggak malu dipilihlah anggur ini. Ya, karena anggur memang ya di samping rasanya yang manis juga termasuk buah yang elit tentunya. Oleh karena itu banyak orang yang berusaha mendatangkan ke Indonesia. Inilah cerita buah anggur yang sangat melegenda. Karena ini dibudidayakan di banyak negara, nanti akan kita bahas. Anggur ini mencatatkan beberapa teknik budidaya yang cukup melegenda. Tanaman fikis ini tentunya terserang penyakit embun tepung contohnya. Oleh karena itu, karena sudah lama, salah satu teknik pengendaliannya adalah dengan menggunakan bubur burdo, fungisida bubur burdo yang pertama kali. Nah, inilah catatan-catatan sejarah pertanian dari tanaman anggur. Jadi itu sekedar nanti bahasan terakhirnya, apakah memang anggur nanti bisa berhasil di Indonesia seperti hal yang lain apa tidak? Nanti kita lihat fakta-faktanya. Nah, ini sekarang kita lihat di mana sih negara-negara penghasil anggur itu. Jadi kalau kita list data ya, meskipun ini yang saya lihat data tahun agak lama sedikit 2016 itu negara Tiongkok, kemudian Italia, Amerika itu yang porsinya produsennya yang terbesar. Nah, ini ada daftar 92 negara. Di manakah posisi Indonesia? Ini pertanyaannya. Tadi kita bahas memang bukan berasal dari Indonesia. Tanaman anggur ini kan berasal dari Eropa dan Asia Tengah. Nah, itu. Sehingga wajar di sini gambarnya ya di Eropa dan Asia Tengah itu, bahkan agak ke sini Cina itu ungunya gelap. Karena memang asalnya dari ini.
Tapi yang perlu kita cermati adalah anggur ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Hampir warnanya kan ya ungunya ya ada yang gelap ada yang tidak, tetapi sangat dapat dikatakan merata. Nah, dapat dikatakan merata. Nah, dari belahan bumi utara memang yang daerah subtropis ya, dan di selatan juga iya. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Berarti daya adaptasinya lebar, bisa kemungkinannya bisa. Ya, dari sekian 92 produsen anggur tersebut, itu yang kita cermati negara tetangga kita. Nah, Filipina misalnya, Filipina yang terdekat ini ranking di 88 negara produsen, artinya sangat jauh, sangat di bawah kan gitu. Nah, Filipina ya, Filipina. Artinya peluangnya Indonesia juga ada, kan gitu. Ini fakta-fakta yang mengatakan bahwa memang anggur sudah tersebar di seluruh dunia dan di dekat negara kita juga ada. Bahkan di sini Thailand warnanya lebih ungu gitu. Nah, ini negara-negara yang penghasil anggur. Nah, berikutnya yang faktanya sekarang ya, faktanya sekarang di Indonesia juga kalau kita melihat beberapa daerah itu juga sudah menanam anggur dan berhasil. Coba kita lihat di Bali ada farm sekitar 50 hektar dan ada pabrik wine-nya kan gitu. Kemudian kalau kita lihat di Jogja misalnya, ya kan di beberapa daerah saya lihat di Bekasi, Jakarta, Bogor, Banyumas, bahkan Palu, Sulawesi Tengah ada, nah, kan gitu. Semua berhasil membudidayakan. Kemudian itulah sudah sangat tersebar. Jadi kalau di Indonesia ya itu tadi sudah menyebar dan banyak juga ada di mana di Jawa Timur yang banyak. Jadi di Probolinggo sehingga ada varietas Probolinggo, Kediri, ya kan gitu. Jadi relatif spot-spot kecil juga pada menanam. Indikator lain adalah di online itu penjual bibit anggur tuh banyak dan kami sendiri sudah menemui yang menanam anggur berhasil ini banyak meskipun tidak banyak, ada berapa pohon begitu sekitar rumah ya, kami menemukan di Salatiga ada, di UGM Jogja ada kan gitu banyak. Jadi dari segi budidaya nampaknya tidak masalah. Biasanya setelah pangkasan itu bisa dipanennya bisa 2-3 kali. Kemudian sistemnya ada yang sistem teralis maupun sistem para-para. Nah, kemudian yang dibudidayakan ya cukup banyak. Ada yang varietas Jupiter, Ninel, Julian, kemudian Black Panther, Harold, kemudian Akademik Afisba, Victor, dan sebagainya. Warnanya juga sangat beragam. Nah, jadi kesimpulannya dalam skala saat ini, skala produksi tidak menjadi masalah, tinggal membesarkan tentunya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita semua. Tetapi biasanya di dalam produk-produk pertanian itu yang menjadi masalah adalah di pemasarannya. Kalau mau dijual ya, itu pemasarannya. Produksinya tidak masalah, pemasarannya yang menjadi masalah. Oleh karena itu banyak pekebun anggur ini yang tidak hanya istilahnya menjual buahnya saja, tetapi dengan merangkaikannya dengan agrowisata. Jadi kan di situ untuk wisata, untuk belajar menanam anggur, kemudian wisata menikmati tanaman anggur itu sendiri. Jadi itu yang sekarang ini diterapkan para pekebun anggur itu. Jadi tidak masalah. Nah, jadi peluangnya ke depan sebenarnya tinggal
masalah teknologi sudah oke, dan tinggal pemasarannya. Kita tanahnya luas, bisa dikembangkan nanti ke depan produksi anggur Indonesia bisa berjaya di negeri sendiri maupun bahkan tentunya karena tanah Indonesia luas bisa diekspor. Demikian pemirsa, inspirasi mungkin dan opini kita tentang tanaman-tanaman pertanian yang ada di Indonesia. Terima kasih, salam pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.